Ya, copot. Oke. Ya udah yuk. Bannya kempes. Pecah. Betak. Anginnya keluar. Anginnya keluar. Waduh. Wah iya. Banyak lagi. Hai, salam kenal semua. Ini merupakan perjalanan pertama saya menuju Dieng, Jawa Tengah. Jadi biasanya saya cuma ke daerah Sukabumi, Cileteh. Kali ini saya coba pergi yang agak jauh ya. Pas kebetulan long weekend. Jadi ada waktu 4 hari 3 malam. Jadi saya pakai untuk touring ke Dieng. Yuk ikuti perjalanan saya selama touring ke Dieng. Rute yang saya ambil ini seperti biasa ya, kita mengarah ke Bekasi, kemudian nanti dari Bekasi kita masuk ke jalur Pantura, jalur yang udah memang umum digunakan jikalau ingin ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan ini salah satu jalur yang memang banyak dilalui dan ramai. Start dari pagi jam 5 janjiannya, tapi baru jalan sekitar jam 6 kurang gitu ya, nunggu satu teman, jadi jam 6 kurang baru jalan. Kemudian kita langsung gas ke Bekasi. Di Bekasi sendiri ada satu titik kemacetan di pasar, itu lumayan macet. Kemudian selepas pasar tuh ada satu titik lagi, tapi saya lupa ya posisinya, itu ada di persimpangan situ. Tapi itu nggak terlalu sampai macet-macet yang bagaimana. Biasanya sih lumayan pacet banget ya. Mungkin kebetulan karena masih pagi dan ini juga hari libur, jadi masih aman lah gitu. Jalur Pantura sudah mulus, jadi sudah banyak dilakukan perbaikan memang ya. Jalur ini memang diperbaiki setiap kali karena sering digunakan untuk mudik lebaran dan juga untuk aktivitas sehari-hari. Jadi jalanannya udah mulus dan di beberapa titik itu memang sudah dibeton gitu ya. Dan jalanannya cukup lebar. Cuman memang karena jalanannya lurus, terus kita harus fokus. Karena ya kalau ketemu jalanan lurus biasanya kecenderungan kita itu untuk fokusnya hilang itu sangat mungkin gitu ya. Karena ya cukup membosankan lurus saja terus gitu. Jadi ya dibutuhkan fokus dan tetap jaga kecepatan supaya perjalanan kita bisa sampai dengan selamat di tujuan. Ini masih pagi di jalur Pantura, jadi masih belum terlalu menyengat mataharinya gitu ya. Mengingat ini jalur yang kita susurin itu adalah jalur pinggir pantai. Jadi ya memang sangat terkenal dengan kegerahannya begitu ya. Tapi karena masih pagi, jadi ya masih cukup bersahabat panasnya. Jalur di Pantura ini kalau teman-teman lihat tuh
bagian tengahnya itu memang bergelombang karena banyak sekali kendaraan-kendaraan kontainer, kendaraan-kendaraan berat yang mengangkut mobil, motor itu lewat di jalur pantura, dan itu membuat jalanan ini bergelombang. Jadi pas di tengah marka jalan itu jalanannya biasanya itu tidak bagus ya teman-teman. Kalau mau aman ya teman-teman ambil sebelah kiri. Kalau teman-teman lihat di video ini nih, semua banyak yang ambil jalur kiri. Nah ini teman saya ketinggalan, jadi saya berhenti dulu menunggu teman saya bergabung lagi sama rombongan. Sekaligus ya ini saya lagi cari tempat untuk checkpoint makan siang, begitu ya. Jadi kita rencananya makan siang di daerah Cirebon, mau makan empal gentong. Empal gentong, kate nulis kate nulis repot sih, dapat prestasi. Empal gentong kerucuk aja ya, soalnya itu ratingnya sangat lumayan tuh. Dan 2 jam lagi, 2 jam ya pas lah, setengah 2 jam lebih. Udah, aman. Tasku nggak miring kan dari tadi kan? Oh kayak berasa kayak miring ya? Ya copot. Ya ini tas saya copot, jadi saya kencengin lagi talinya. Iya. Ya hilang. Enggak copot iki. Pantes miring, kok aku berasa miring. Tuh kan copot kan? Miring kan? Copot pak.
jalanan aspalnya lagi dikerok ya teman-teman, karena mau diperbaiki lagi aspalnya biar lebih bagus. Jadi ya berhati-hati, ini di daerah Subang ada pengerokan jalan seperti ini biasanya bisa bikin motor tuh jadi selip. Jadi usahakan tetap stabil konstan di jalur yang sama gitu ya, karena biasanya kalau pindah jalur tuh bisa motornya jadi slip goyang. Dan ini memang kebetulan pas ada kontainer mau salip menyalip, jadi ya sabarlah, antri nungguin. Ini jalur yang dikerok sih tidak terlalu panjang, jadi ya masih oke lah ya. Nah ini jalurnya udah mulus lagi. Nah memang banyak truk seperti ini ya, jadi kalau mau mendahului kita harus tahu. Truk itu di jalur Pantura kebanyakan itu dia ambil di jalur sebelah kanan. Jadi dia kalau berpindah jalur ke sebelah kiri biasanya dia mau menyalip. Jadi kita sabar-sabar aja. Nah ini ketemu lagi satu lagi jalanan yang dikerok. Kali ini lumayan lebih dalam dari yang pertama tadi ya. Tapi ya yang dikerok sih nggak terlalu panjang yang kali ini dibanding yang pertama tadi. Ini saya berhenti daerah Subang karena teman saya crash. Jadi dia nggak lihat tuh ya, di jalur ini tiba-tiba di jalanan yang mulus out of nowhere tiba-tiba ada satu batu yang gede di tengah. Oke. Bannya kempes. Bannya kempes. Itu depan ada tuh angin. Bannya langsung kempes pak. Nggak tahu. Kayaknya sih kena yuk gitu mungkin. Bisa geser apa ya? Anginnya kurang. Oh, velgnya kena tuh pinggir tuh depan tuh. Iya. Takutnya. Kentang dulu dong. Coba lihat dulu. Kentang. Pecah. Pecah. Betak. Anginnya keluar. Anginnya keluar. Waduh. Wah iya. Banyak lagi. Ada ban dalam. Ada ban dalam nggak, Dit? Ada mas ban dalam. Ada, saya pakai ban dalam dulu. Emang kemarin belum ditambahin angin? Pakai ban dalam. Enggak, kemarin belum tambahin angin pas mau jalan. Enggak, kenceng. Nabrak batunya kenceng buat. Iya. Bersyukurnya kita masih bisa lanjut. Motornya juga kondisinya masih bisa melanjutkan perjalanan. Jadi teman saya dan saya memutuskan ya udah kita lanjut sampai ke Dieng.
Ini sudah jam 9.54. Kita masih di daerah Subang, tapi ini sudah mendekati perbatasan dengan Indramayu. Nah, ini bisa teman-teman lihat banyak sekali penyapu koin ya di kiri kanan jalan. Tadi saya pikir ini cuma ada waktu lebaran aja, tapi ternyata enggak teman-teman, ada terus begitu ya. Dan ini daerah dikenal dengan jembatan Kalisewo. Ini merupakan perbatasan ya antara Subang dan Indramayu. Dan ini lumayan cukup panjang sih penyapu koinnya, ada beberapa meter lah ya. Ya, ini sekarang sudah jam 11.27, udah setengah 12, dan masih posisi ini menuju Cirebon ya, tapi belum masuk Cirebon. Sudah setengah 12 ya, nanti perkiraan sih
pas lah ya, jam makan siang kita sampai Cirebon. Nah itu tadi ada plang 20 kilo lagi kita sampai di Cirebon. Nah ini di sini nih saya juga bingung nih, banyak sampah di sebelah kiri dan sebelah kanan jalan ya, sampah-sampah berserakan gitu, ditumpuk di situ. Saya nggak tahu nih, orang sengaja buang ke situ atau memang nggak ada tempat pembuangan, jadi dikumpulin di situ. Lumayan cukup mengganggu juga sih, mengganggu pemandangan. Kita sampai di Pasar Mundu ya. Udah masuk Cirebon tapi belum Cirebon kota. Ini ternyata di depan sedang ada perbaikan jalan, jadi jalannya separuh ini ditutup, lagi dikerok nih, lagi diperbaruin pas di exit tolnya nih. Ya, sekarang sudah jam setengah 4 sore dan ini sudah terlihat gapuranya. Selamat datang Pemalang Ikhlas. Nah, ini saya sudah masukin kota Pemalang.
Nah ini di sini nih ada tugu ABC nih, iklan baterai ABC nih 3 biji. Jarang banget saya lihat yang kayak begitu ya. Kayaknya udah berpuluh-puluh tahun baru sekarang lihat lagi monumen ABC, iklan ABC seperti itu ya, pas lagi perjalanan touring ke Dieng. Sangat langka. Motor mandek terus pakai lurus terus ke piye? Wah, berat dong. Hah? Wah, ini ada rombongan nih, rombongan X-Max sama Ninja 250 nih. Dari Jakarta juga nih. Kayak mungkin menuju ke Dieng juga nih. Karena memang long weekend ya, jadi banyak yang touring nih sepertinya. Menuju ke Dieng juga nih. Nah, ini di Google Maps udah mulai kelihatan orange nih petanya nih. Macet sepertinya. Oh, ternyata ada kontraflow ya teman-teman. Jadi ini jalurnya ini berbagi deh, satu jalur buat 2 arus nih. Pantesan di Google Maps-nya nih terlihat orange ya, lumayan panjang sih. Ini di daerah Pemalang menuju ke Pekalongan. Dari tadi sepanjang jalur Pantura belum ada ketemu yang kontraflow kayak gini ya. Oh, ternyata lagi dibetulin nih teman-teman, sebelah kiri tuh, lagi dibongkar jalanannya. Kemungkinan di beton nih kayaknya nih, bakalan dicor nih jalanannya. Ya kalau ketemu jalanan kayak gini masih bisa mendahului kendaraan lain ya, cuman memang harus ekstra hati-hati karena ya otomatis jalanannya ini jadi sempit gitu ya, pas 2 mobil. Jadi ya pastikan kondisi jalan kosong baru kita mendahului kendaraan lain. Ya ini udah deket dengan Pekalongan. Sudah nggak sabar karena nanti di Pekalongan saya akan ketemu sama teman saya, teman sekolah. Udah lama kita nggak ketemu, udah berapa tahun ya, udah ada belasan tahun kali. Jadi ya kebetulan karena kita mau ke Dieng, mampir dulu nih di Pekalongan. Nanti baru habis itu setelah break Pekalongan baru saya lanjut lagi naik ke Dieng.
Ya, sekarang jam 4 lewat 7 menit. Nah, ini Tugu Selamat Datang Pekalongan. Ya, akhirnya setelah riding dari jam 6 kurang, jam 4 kita nyampe di Pekalongan ya. Kurang lebih ya sekitar 10 jam. Dan itu juga ada berhentinya juga ya. Berhenti karena temen crash, kurang lebih ya sekitar 1 jaman lah ya. Terus kemudian kita juga sempat makan juga di daerah Subang. Terus kemudian lanjut lagi makan siang di Cirebon. Yaitu yang agak lama di Cirebon juga kayak 1 jaman. Berhenti istirahat makan siang. Habis itu baru lanjut. Ya, ini masuk kota Pekalongan jam 4.20. Nah, ini sebelah kanan nih ada alun-alun kota Pekalongan. Ya, 4:30 lah ya, nyampe di titik checkpoint Pekalongan. Sebelum nanti lanjut lagi, saya habis itu setelah ketemu teman saya mau baru lanjut lagi naik ke Dieng. Ya, ini sekarang jam 6:30, saya lanjut naik ke Dieng dari Pekalongan. Nah, ini rencananya sih lewat Kajen. Kemudian ya udah ikutin aja Google Maps ya. Harusnya tuh saya udah set mestinya itu lewat Kebun Teh Pagilaran situ. Kalau nggak salah, saya lupa namanya. Nah, terus baru habis itu lanjut naik ke Dieng. Cuman tadi kayaknya waktu saya set di Google Maps diarahinnya bukan lewat situ justru malah. Jadi habis setelah Kajen ini malah nanti mengarahnya ke Petung Kriono ya. Nah, saya juga belum pernah, ini pengalaman pertama saya ya. Jadi nanti kita lihat aja seperti apa jalurnya. Tapi harusnya jalurnya sih nggak se ekstrim yang di Tol Kayangan ya. Ada pasar malam nih, pasar dadakan sepertinya nih, lumayan ramai juga, mirip-mirip kayak yang ada di Jakarta juga nih. Biasa saya suka ketemu pasar malam seperti ini.
Ini saya sudah sampai di alun-alun Kajen. Di sebelah kiri ini adalah alun-alun Kajen. Tadi sempat sedikit agak ya melambat karena kena ada pasar malam tadi ya. Nah ini unik teman-teman, banyak delman nih dipakein LED ya, terang mentereng, menarik perhatian. Dan ini daerahnya cukup ramai juga, mungkin karena alun-alun jadi ya ramai lah ya. Ya ini jalanannya juga udah mulai berasa menanjak ya, dan gak selebar tadi ya teman-teman, udah mulai mengecil jalanannya. Terus kemudian juga mulai minim penerangan nih, dan juga sudah mulai berkelok-kelok jalanannya, sedikit berkelok-kelok. Ya sekarang jam 7, masih menurut Google Maps nih masih sekitar 2 jam lagi nih, 2 jam 12 menit baru sampai di Dieng. Ya berarti perkiraan sih sekitar jam 9-an lah nyampe Dieng. Jadi kurang lebih dari Pekalongan sampai ke Dieng itu masih butuh waktu sekitar 3 jam. Mungkin ini juga karena jalanannya kecil ya, berkelok-kelok. Jadi ya butuh waktu lebih lama. Ya ini jalanan udah mulai jarang lampu teman-teman, tapi ya saya sih memang dari lama sudah pasang lampu tambahan ya di motor saya, jadi buat
kalau pas saya kebetulan touring malam, nah ini sangat membantu sekali ya. Kalau minim penerangan tuh, minim cahaya, jadi tetap kita bisa lihat jalan ini ya masih lebih jelas lah ya dibanding kalau kita nggak tambah lampu penerangan, lampu tembak fog lamp. Nah ini jalanan udah mulai masuk jalanan yang lebih kecil lagi, cuman muat satu mobil. Jadi kalau papasan ya mepet banget dan harus minggir sedikit mobilnya. Dan ini udah mulai menanjak ya teman-teman, menanjak dan mulai berkelok-kelok juga. Dan ini masih banyak beberapa motor-motor yang kayaknya memang lagi mau naik ke arah Dieng juga gitu. Nah ini saya sempat agak tertinggal, teman saya dua udah cepat sekali di depan ya. Jadi saya karena terlalu menikmati jadi agak ketinggalan. Dan saya berusaha kejar teman saya supaya ya jaraknya tetap terjaga gitu ya. Rombongan bertiga jaraknya bisa terjaga terus. Nah ini di sini saya sudah nyalakan lampu tembak supaya penerangan juga jadi lebih maksimal, jadi saya bisa lihat jalan juga lebih baik. Jadi penting ya teman-teman, kalau yang suka riding malam, apalagi pas kita nggak tahu rute yang kita lewatin, nggak ada penerangan, nah sangat membantu sekali kalau kita sudah pasang fog lamp. Ya ini teman-teman bisa lihat ya di video, makin nggak ada lampu, makin gelap. Dan ini di video saya juga sempet error ya teman-teman, yang waktu saya lewatin daerah Petung Kriono itu sempat error. Nah ini sebelum masuk Petung Kriono aja udah jarak pandang sudah terbatas, padahal sudah dibantu dengan fog lamp ya. Jadi harus main lampu jauh juga supaya bisa kelihatan jalanannya ini belok atau enggak, terus di depan jalanannya seperti apa. Dan cukup terbantu juga ketika kita pasang G-Maps, itu kita bisa lihat nih rutenya nih, belok atau lurus gitu. Jadi ya selain lampu tambahan juga ada peta, itu sangat menolong ya buat teman-teman, apalagi teman-teman yang baru mau naik ke Dieng malam-malam, apalagi waktu nanti masuk di jalur Petung Kriono. Waduh itu gelap banget teman-teman, jalanannya itu sangat gelap, jadi ya agak susah lihat jalannya ya. Jadi cuman bisa jarak 2-3 meter ke depan aja. Ya, ini pagi si jam 7-an. Nah ini viewnya dari Dieng kayak gini, bagus ya. Tuh. Sekarang lagi musim kemarau juga, dingin banget.